Saya Susiana Nugraha dari Indonesia Ramah Lansia Provinsi Jawa Barat. Saya Dr. Gigi Dezi dari Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bekasi. Download Radio Lansia karena bahagia itu sederhana. Pemandangan inspiratif tersaji di Grand Metropolitan Mall Bekasi saat kurang lebih 500 peserta Sekolah Lansia Kota Bekasi resmi diwisuda. Acara ini menandai puncak pencapaian para lansia yang berkomitmen menjadikan usia senja sebagai fase produktif dan penuh makna. Wisuda akbar ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adianto Cahyono, dan Direktur IRL Indonesia Ramah Lansia Jawa Barat, Dr. Susiana Nugraha. Kehadiran mereka menegaskan bahwa program pemberdayaan lansia adalah salah satu prioritas pembangunan kota. Ya, memang ya hasil dari keberhasilan pembangunan ya, salah satunya dengan indikasi memanjangnya usia harapan hidup. Nah, Jawa Barat ini meskipun secara proporsi masih di 11,75, namun secara jumlah absolut itu kita terbanyak di Indonesia, yaitu 5,8 juta. Dan ini menjadi concern tersendiri karena jumlah ini tidak hanya sekedar angka, namun kita membayangkan resiko-resiko atau kemungkinan permasalahan yang muncul, maka kami berkomitmen untuk melakukan sesuatu untuk menjaga agar para lansia ini tetap bisa stabil kesehatannya juga dengan kondisi yang baik. Susiana juga mengungkapkan program ini telah terbukti sukses dengan 15.000 peserta se-Jawa Barat sejak 2019 dan 10% diantaranya berasal dari Kota Bekasi. Ia juga memuji keberanian Kota Bekasi dalam menghadapi tantangan pembiayaan program non-profit tersebut. Tapi bersyukur karena pemerintah Kota Bekasi punya komitmen yang sangat baik gitu. Nggak semua pemerintah memiliki komitmen seperti Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adianto Cahyono menegaskan bahwa Kota Bekasi bangga memiliki angka harapan hidup atau AHH tertinggi di Jawa Barat dengan usia 74 tahun untuk pria dan 73 tahun untuk wanita. AHH yang tinggi ini menjadi modal sosial yang besar. Saat berbincang dengan Radio Lansia, Tri menyampaikan bahwa lansia harus dipandang sebagai kontributor aktif, bukan penerima pasif. Lansia bukan menjadi beban, tetapi justru menjadi aset. Ya, dan oleh karena itu tentu diharapkan mereka selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentu ada hal yang tentu bisa kita optimalisasikan sehingga mereka juga bisa berkontribusi ikut membangun Kota Bekasi. Kita targetnya kan sekolah tadi ya, saya berharap tahun depan kita bisa mengelola 3.000 lansia dan tentu didukung dengan anggaran yang kita miliki. Kita optimis bahwa itu bisa tercapai. Rona bahagia terpancar di wajah Siti Emma, salah satu wisudawan dari Sekolah Lansia D57 Bantar Gebang. Ia menceritakan bagaimana sekolah lansia menjadi pelabuhan sosial di tengah kesendirian. Karena kan biasanya kan udah lansia kan kita sendiri di rumah gitu ya Pak, kayak apa ya merasa sendirilah, jadi termotivasi untuk ikut sekolah lansia itu karena untuk mengikuti banyak teman, bertambah saudara, jadi pikiran kita tuh jernih gitu Pak. Jadi lansia bermanfaat gitu. Untuk teman-teman di luar sana yang belum ikut sekolah lansia, mari kita bergabung untuk meningkatkan produktivitas. Jadi lansia bermanfaat, energi gitu Pak. Wisuda ini bukan sekedar penanda akhir dari proses belajar, melainkan sebuah proklamasi bahwa usia senja adalah babak baru yang penuh potensi. Melalui komitmen kuat pemerintah Kota Bekasi dan semangat para lansia, program Sekolah Lansia telah berhasil mengubah pandangan publik dari memandang lansia sebagai potensi risiko menjadi aset berharga.
Tim Radio Lansia melaporkan dari Jawa Barat.